Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Permanika Luci, NPM 1816071020, jurusan Hubungan Internasional, akan membahas mengenai bagaimana perjanjian internasional dibentuk. Kali ini pembahasan saya akan berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian internasional dibuat oleh Presiden dan Menteri dengan pertimbangan DPR. Perundingan rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing. Selain itu, Presiden dan Menteri dapat diwakilkan oleh seseorang yang telah memiliki surat kuasa dan surat kepercayaan. Dalam membentuk perjanjian internasional, Presiden maupun pemerintah daerah harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan menteri. Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. Tahap pertama yaitu penjajakan, yaitu merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional. Tahap kedua yaitu perundingan, merupakan tahap untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional. Perundingan atau negosiasi ini biasanya berdasarkan pada national interest dari negara masing-masing, kemudian didiskusikan dan ditemukan titik tengahnya untuk mencapai suatu persetujuan atau kesepakatan. Tahap ketiga yaitu perumusan naskah, yang merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional. Tahap keempat yaitu penerimaan, merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut dengan penerimaan, yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional. Tahap terakhir yaitu penandatanganan, merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi atas suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak. Untuk perjanjian multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan. Penandatanganan suatu perjanjian internasional tidak sekaligus dapat diartikan sebagai pengikatan diri pada perjanjian tersebut. Penandatanganan suatu perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan tidak mengikat para pihak sebelum perjanjian tersebut disahkan. Dalam praktiknya, bentuk pengesahan terbagi menjadi 4 kategori, yaitu ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan persetujuan. Ratifikasi yaitu apabila negara yang mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian. Aksesi yaitu apabila negara yang mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian. Penerimaan dan persetujuan adalah pernyataan menerima dan menyetujui dari negara-negara pihak dalam suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut. Selain itu, juga terdapat perjanjian-perjanjian internasional yang tidak memerlukan pengesahan dan langsung berlaku setelah penandatanganan. Nah, berikut adalah penjelasan saya mengenai bagaimana perjanjian internasional dibuat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 mengenai perjanjian internasional. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.